Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta yang beda tradisi, simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Malam di desa Lembah Aruna selalu hening, tapi malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya bagi Rania. Duduk di serambi rumah panggung, ia memandangi langit yang dipenuhi bintang, mencoba mencari jawaban dari langit tentang hidup yang tak ia pilih sendiri. Sejak kecil, namanya telah dipasangkan dengan nama Bagas dalam ikatan adat yang tak bisa dibatalkan. Ia hanya 10 tahun saat pertama kali mendengar namanya disebut dalam rapat adat sebagai calon istri penerus keturunan terhormat. Saat itu, ia belum mengerti apa-apa. Tapi malam ini, di usia 17, ia mulai merasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar emas. Rania tak pernah membenci Bagas. Pemuda itu sopan, baik, dan selalu hadir dalam setiap acara adat. Tapi hatinya tetap tak berkutik setiap kali mendengar rencana lamaran yang akan segera dilangsungkan. Seolah-olah seluruh hidupnya telah ditulis oleh orang lain, dan ia hanya aktor yang harus memerankan naskah lama. Kadang ia bertanya pada bayangan di cermin, apakah aku hanya warisan yang harus dijaga, bukan manusia yang bisa memilih. Namun jawabannya hanya hening, dan air mata yang mengalir diam-diam. Ayahnya, Pak Surya, adalah kepala adat yang dihormati di seluruh desa. Suaranya menjadi keputusan, dan keputusannya adalah takdir. Rania menghormatinya, terlalu dalam, sampai tak berani membantah satu pun kata-katanya. Ibunya, Bu Lestari, wanita lembut yang selalu menyimpan luka-luka lama dalam senyuman tipis. Ia tahu ibunya juga dulu dijodohkan, tapi ia menjalani semuanya dengan kepatuhan yang membentuk luka jadi kebiasaan. Rania tak ingin seperti itu. Ia ingin mencintai, bukan hanya dicintai. Semua orang di desa menganggap Rania beruntung, menjadi istri dari penerus keluarga Bagas adalah kehormatan. Tapi di balik senyum manis para tetua dan selendang sutra yang disiapkan untuknya, Rania merasa seperti dikorbankan atas nama martabat. Ia ingin berkata, tidak, tapi siapa yang akan mendengarkannya? Di desa ini, suara perempuan hanya terdengar bila mengalun dalam nyanyian adat atau dalam tangis sunyi di balik bilik. Satu-satunya tempat ia merasa bebas adalah di bukit belakang desa. Di sanalah ia menulis diari, memetik bunga liar, dan bermimpi tentang hidup lain, hidup di mana cinta datang karena hati, bukan karena keturunan. Tapi setiap kali turun dari bukit, ia kembali menjadi Rania, si anak kepala adat. Topeng kembali dipakai, langkahnya kembali lurus, dan suaranya kembali tenggelam. Namun malam itu, angin terasa berbeda. Seakan membawa bisikan dari masa depan yang tak ia kenal. Rania menutup matanya, dan untuk pertama kalinya, ia berdoa, bukan untuk menerima, tapi untuk diberi kekuatan menolak. Ia belum tahu bahwa doanya akan segera dijawab, dalam bentuk seorang pemuda dari dunia yang asing, yang akan mengguncang hidupnya dan membuka pintu yang selama ini terkunci rapat oleh tradisi. Hari itu, desa ramai dengan persiapan untuk festival panen. Rania, seperti biasa, ikut membantu menyiapkan perlengkapan bersama pemuda dan pemudi desa lainnya. Namun matanya menangkap sosok asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya, seorang pemuda tinggi dengan ransel di punggung, berjalan bersama kepala dusun. Wajahnya terlihat berbeda dari warga desa, kulit lebih terang, langkah percaya diri, dan mata yang seperti menyimpan dunia yang jauh dari Lembah Aruna. Pemuda itu adalah Awan, relawan dari kota yang datang untuk program mengajar di sekolah dasar desa. Perkenalan mereka sederhana, hanya saling menyapa saat Awan membantu mengangkat karung padi yang nyaris jatuh dari pundak Rania. Berat ya, katanya sambil tersenyum. Rania hanya mengangguk, malu, lalu cepat-cepat pergi. Tapi, sejak saat itu, dunia yang tadinya hening mulai berbicara dalam cara yang tak pernah ia bayangkan. Ia mulai menyempatkan diri ke perpustakaan desa, tempat Awan sering mengajar anak-anak membaca. Ia duduk diam di sudut ruangan, berpura-pura membaca buku, padahal matanya sesekali mencuri pandang ke arahnya. Hari-hari berlalu, dan tanpa sadar, Rania mulai menantikan kehadiran Awan. Ia mendengar cerita tentang kota, tentang mimpi yang tak dibatasi adat,
tentang wanita yang memilih jalannya sendiri. Di satu sore, saat mereka berdua tak sengaja terjebak hujan di gubuk kecil di ladang, Awan bercerita tentang ibunya yang mengajarkan bahwa cinta bukan warisan, tapi perjuangan. "Aku tak percaya pada cinta yang dipilihkan orang lain," katanya pelan. Kalimat itu menggema lama di hati Rania, seperti nada yang pas menyentuh bagian terdalam dirinya. Rania tak pernah mengucap perasaannya. Ia terlalu takut, terlalu sadar bahwa apa yang tumbuh di hatinya adalah sesuatu yang dilarang. Tapi senyum Awan, cara ia menatap mata Rania saat berbicara, dan caranya mendengarkan, semuanya perlahan menjadi tempat berlindung dari tekanan yang terus menghimpit. Cinta itu tumbuh diam-diam, seperti bunga liar di sela batu, tak disiram, tapi tetap mekar dengan keras kepala. Dan meski mereka belum pernah saling menyatakan, keduanya tahu, ada sesuatu yang sedang berubah di antara mereka. Namun di balik keindahan itu, Rania tahu waktu tidak berpihak. Hari lamaran dengan Bagas semakin dekat, dan desakan keluarga semakin nyata. Ia mulai merasa terbelah, antara cinta yang baru tumbuh dan kewajiban yang telah lama dipasangkan padanya. Setiap malam, ia duduk di serambi, menatap langit yang sama, tapi kini dengan dada yang penuh sesak. Ia tahu, jika ia terus diam, maka hatinya akan patah, atau ia akan dipaksa mematahkannya sendiri. Suara tabuh gendang adat terdengar setiap sore dari balai desa, tanda bahwa hari lamaran Rania dan Bagas semakin dekat. Setiap dentuman terasa seperti palu yang memaku hatinya lebih dalam ke dalam jurang ketakberdayaan. Ibu-ibu datang membawa kain tenun, membahas seserahan, dan menatap Rania seolah ia adalah pengantin paling berbahagia. Tapi di balik senyum sopannya, Rania merasa seperti boneka yang dipoles untuk pertunjukan. Hatinya berteriak, tapi ia tak tahu kepada siapa ia bisa bersuara. Ia mencoba menjauh dari Awan, berpikir bahwa jika ia menghentikan segalanya sekarang, rasa bersalah itu akan pergi. Tapi setiap kali ia melihat Awan mengajar anak-anak dengan mata berbinar, setiap kali ia mendengar tawanya di kejauhan, hatinya kembali goyah. Hingga suatu malam, ketika desa tertidur, Rania mengetuk pintu kamar ibunya dengan mata sembab. Ia jatuh berlutut dan berbisik, "Bu, aku tidak bisa. Aku tidak mencintai Bagas." Ibunya terdiam lama, lalu memeluknya. Dalam pelukan itu, Rania merasa tubuh ibunya bergetar, mungkin oleh ingatan luka lama yang sama. "Dulu ibu juga tidak mencintai ayah," ucapnya lirih. Tapi ibu bertahan, karena begitulah caranya perempuan menjaga keluarga. Kata-kata itu membuat dada Rania terasa perih. Ia tak ingin mewarisi luka yang dibungkam. Ia ingin hidup, bukan hanya bertahan. Tapi sang ibu melanjutkan, lebih pelan, "Namun bila kau merasa cintamu lebih besar dari segalanya, maka kau harus siap menanggung risikonya, nak. Karena perempuan yang menolak adat, seringkali harus menanggung sunyi yang panjang." Hari-hari berikutnya, Rania hidup dalam kebimbangan. Ia masih bertemu Awan, tapi kini dengan jarak yang lebih penuh luka. Awan bisa merasakannya, dan suatu sore, ia menatap Rania dengan mata penuh tanya. "Kau akan menikah dengan Bagas?" tanyanya. Rania menggigit bibir, lalu mengangguk pelan. "Kalau itu yang kau mau," ucap Awan, tapi sebelum ia menyelesaikan kalimat, Rania menangis. Mereka berdua terdiam lama, lalu saling memunggungi, seolah jika mereka tak saling menatap, perasaan itu bisa lenyap begitu saja. Di malam sunyi, Rania kembali ke serambinya, menatap langit dengan dada yang sesak. Ia sadar, waktu terus berjalan, dan jika ia tak memutuskan sekarang, hidupnya akan benar-benar hilang dalam pusaran adat yang tak memberinya ruang. Cinta di hatinya tumbuh, tapi kehormatan keluarganya berdiri sebagai tembok tinggi. Dan malam itu, dalam hening yang paling kelam, Rania berjanji pada dirinya sendiri, ia akan memilih, walau pilihan itu membuatnya kehilangan segalanya. Hari yang ditakuti Rania akhirnya datang. Sejak fajar, halaman rumah dipenuhi suara riuh. Ibu-ibu menyiapkan sesajen, ayahnya sibuk menyambut tamu-tamu terhormat, dan Bagas berdiri gagah mengenakan pakaian adat lengkap. Semua mata memandang rumah itu dengan kekaguman,
rumah kepala adat yang akan menyaksikan ikatan suci dua keluarga terpandang. Tapi di kamar belakang, Rania duduk membeku di depan cermin, menatap pantulan wajah yang tak ia kenali. Matanya kosong, dan tangan yang harusnya memakai gelang emas justru gemetar hebat. Ia menatap dirinya lama, lalu menghembuskan napas keras. Dengan langkah ringan namun pasti, Rania membuka jendela kamarnya dan melangkah keluar lewat jalan kecil di samping rumah. Ia tak tahu akan kemana, tapi kakinya membawanya ke satu-satunya tempat yang terasa seperti miliknya sendiri, tepi sungai di bawah bukit. Di sanalah Awan telah menunggunya, seolah tahu bahwa hari itu akan menjadi hari perpisahan atau awal dari sesuatu yang baru. "Kau datang," bisiknya pelan, dan Rania hanya menjawab dengan air mata. "Kita bisa pergi sekarang. Aku siap menunggumu, atau membawamu jauh dari sini," ucap Awan dengan suara terbata. Tapi Rania menggeleng. "Aku tidak mau lari, Wan. Jika aku pergi, aku ingin pergi bukan karena aku takut, tapi karena aku memilih." Kata-katanya tenang, tapi hatinya bergetar hebat. Ia meraih tangan Awan dan menggenggamnya erat untuk terakhir kalinya, lalu berpaling. Ia tak tahu apakah langkahnya selanjutnya akan menghancurkan segalanya, tapi ia tahu, jika ia diam, ia akan hancur perlahan setiap hari. Balai rumah dipenuhi tamu ketika Rania kembali. Semua kepala menoleh, sebagian tersenyum, sebagian terkejut melihat gaunnya tak lengkap, rambutnya berantakan, dan wajahnya pucat. Ia berjalan ke tengah ruangan, lalu berdiri di depan ayah dan Bagas. Suasana menjadi hening. "Maafkan aku," suaranya gemetar namun tegas. "Tapi aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak mencintai Bagas. Dan aku tidak bisa menikah hanya karena adat mengatakan begitu." Ruangan meledak dalam bisik-bisik, dan mata ayahnya menatap tajam, bukan hanya marah, tapi juga terluka. Pak Surya berdiri, menggertakkan gigi. "Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Kau mempermalukan keluarga." Rania menunduk sejenak, lalu menatap ayahnya dengan mata berkaca. "Lebih baik aku malu hari ini, daripada hidup dalam kebohongan seumur hidup." Suasana berubah jadi tegang, bahkan Ibu Rania menutup mulutnya dengan tangan, menangis tanpa suara. Hari itu, lamaran dibatalkan, tamu-tamu pergi dalam hening, dan Rania duduk sendirian di serambi rumah, di mana segalanya bermula. Ia belum tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Setelah hari lamaran yang berubah menjadi hari penolakan, Rania menjadi buah bibir di seluruh desa. Ia tak hanya dianggap pembangkang, tetapi juga aib yang mencoreng kehormatan keluarganya. Ayahnya tak berkata sepatah kata pun, hanya memalingkan wajah setiap kali Rania melewati ruang utama. Malam-malamnya dipenuhi tangis diam-diam, bukan karena penyesalan, tapi karena kesepian yang datang sebagai harga dari keberanian. Beberapa kerabat menjauh, sahabat masa kecilnya berhenti menyapa, dan ibu hanya bisa menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran yang tak sanggup berkata apa-apa. Tak lama setelah itu, Rania pergi dari desa bersama Awan. Mereka tidak kabur, tapi pamit dengan kepala tegak, membawa tas ransel dan segenggam harapan. Mereka menuju kota kecil di lereng perbukitan, tempat Awan bekerja sebagai pengajar di sekolah rakyat. Rania mulai belajar menulis, membantu mengajar anak-anak, dan menanam bunga di halaman rumah kontrakan mereka yang sempit tapi penuh cinta. Dalam kesederhanaan itulah Rania menemukan jati dirinya yang sebenarnya, bukan sebagai simbol kehormatan, tapi sebagai perempuan yang punya suara dan pilihan. 2 tahun berlalu, Rania dan Awan kembali ke desa Lembah Aruna, bukan sebagai tamu, tapi sebagai penggerak perubahan. Mereka mendirikan rumah baca di tanah kosong dekat sungai, tempat kenangan pertama mereka tumbuh. Awalnya warga menolak, bahkan mengejek. Tapi perlahan anak-anak datang, lalu ibu-ibu ikut melihat, dan bahkan remaja desa mulai tertarik dengan dunia yang ditawarkan buku-buku itu. Rania mengajar menulis puisi, sedangkan Awan mengajarkan ilmu bumi. Di balik senyum mereka, tersembunyi luka-luka lama yang kini telah berubah menjadi keberanian. Pak Surya akhirnya datang diam-diam ke rumah baca itu, berdiri di ambang pintu,
memperhatikan anak-anak yang tertawa riang. Ia menatap Rania yang sedang membacakan cerita rakyat dengan gaya dramatis, membuat anak-anak terpingkal. Saat mata mereka bertemu, Rania berdiri perlahan. Ayahnya tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan, lalu membalikkan badan dan pergi. Tapi bagi Rania, anggukan itu lebih berarti dari 1000 kata maaf. Itu adalah pengakuan bahwa cinta yang ia perjuangkan bukan kehancuran, melainkan awal dari sebuah perubahan. Tradisi tidak lenyap, tapi desa mulai membuka diri. Anak perempuan tidak lagi langsung dijodohkan sejak kecil. Suara mereka mulai didengar, pilihan mereka mulai dihargai. Dan semua itu berawal dari satu keberanian, dari seorang gadis yang menolak menikah tanpa cinta. Rania tak pernah menganggap dirinya pahlawan, hanya seorang perempuan yang memilih untuk mencintai dengan utuh, bukan setengah-setengah. Dan di balik tradisi yang keras, akhirnya cinta menemukan jalannya, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyembuhkan. Beberapa tahun berlalu, dan musim demi musim silih berganti di desa Lembah Aruna. Rumah baca yang dulu hanya pondok kayu kecil, kini telah berubah menjadi bangunan sederhana namun kokoh, dengan rak-rak penuh buku dan dinding-dinding yang dihiasi lukisan anak-anak desa. Rania kini dikenal bukan hanya sebagai gadis yang menolak lamaran, tapi sebagai ibu perubahan. Banyak gadis muda yang datang kepadanya diam-diam, bertanya dengan mata penuh harap, apakah aku juga boleh memilih seperti Kak Rania? Dan dengan senyum lembut, Rania selalu menjawab, kau tak hanya boleh. Kau berhak. Suatu hari, surat undangan datang dari balai adat. Rania diminta hadir dalam pertemuan tetua desa. Awalnya ia ragu, trauma masa lalu masih mengendap seperti abu dingin dalam jiwanya. Tapi awan menggenggam tangannya, memberi kekuatan yang tak pernah ia minta, tapi selalu ia butuhkan. Di balai itu, ia berdiri di tengah lingkaran para lelaki tua, termasuk ayahnya. Tak ada caci maki kali ini. Justru, kepala adat yang baru berdiri dan berkata, dulu kami berpikir kehormatan hanya bisa dijaga dengan adat. Tapi kau telah menunjukkan bahwa cinta dan kehormatan bisa berjalan beriringan. Air mata menetes di pipi Rania. Ia tak pernah mencari pengakuan, tapi hari itu, ia menerimanya sebagai bentuk penyembuhan. Ketika ia pulang ke rumah, anak-anak berlari menyambutnya di halaman rumah baca. Di antara mereka ada gadis kecil bernama Laras, yang duduk di pangkuannya dan bertanya, Bu Guru, kenapa dulu ibu berani melawan semua orang? Rania menatap langit sejenak, lalu menjawab, pelan, karena aku tak ingin kau tumbuh dalam ketakutan yang dulu memenjarakanku. Di malam hari, Rania duduk di serambi, seperti yang dulu sering ia lakukan. Tapi kini ia tak sendiri. Awan duduk di sampingnya, dan di pelukannya tertidur bayi perempuan mereka, Arunika, yang namanya berarti cahaya di antara kabut. Rania membelai kepala anaknya, membisikkan cerita tentang sungai, tentang pilihan, dan tentang keberanian untuk mencintai dengan sepenuh hati. Ia tahu, dunia belum sempurna, tapi ia percaya satu hal, perempuan sepertinya akan terus lahir, terus tumbuh, dan terus memperjuangkan cinta yang mereka yakini. Dan di Lembah Aruna, tempat yang dulu hanya tahu tentang adat dan warisan, kini tumbuh sebuah cerita baru, cerita tentang seorang perempuan muda yang berani mencintai di balik tradisi, dan bagaimana keberaniannya mengubah segalanya, pelan-pelan tapi pasti. Sebab kadang, cinta bukan tentang siapa yang paling dicintai, tapi siapa yang paling berani memperjuangkannya. Perubahan memang datang, tapi tak pernah tanpa pertarungan baru. 3 tahun setelah rumah baca berdiri megah di pinggir sungai, Rania mulai menghadapi tantangan yang berbeda. Beberapa tetua muda yang dulunya mendukungnya, kini merasa kewibawaan mereka digeser. Ada bisik-bisik bahwa Rania dan Awan terlalu modern, bahwa mereka membawa angin luar yang pelan-pelan melunturkan adat. Bahkan, anak-anak yang dulu rajin belajar, mulai dilarang datang oleh orang tua mereka. Rania tidak takut, tapi hatinya remuk perlahan. Ia tak pernah ingin dianggap musuh di tanah kelahirannya. Suatu malam, Awan menemukan Rania duduk di depan rak buku, menatap kosong. Apa gunanya semua ini kalau akhirnya mereka membenciku?
bisiknya. Awan meraih tangan istrinya. Perubahan tidak datang dalam satu generasi. Kadang kita menanam pohon, tapi tak sempat melihat buahnya. Tapi itu tidak berarti sia-sia. Kata-kata itu menguatkan, tapi tidak serta-merta menyembuhkan. Dalam diam, Rania tahu, perjuangan ini belum usai. Cinta yang mereka perjuangkan kini harus diuji dengan keteguhan hati, bukan hanya hasrat awal. Konflik semakin dalam ketika seorang ibu yang dulu datang untuk belajar membaca, kini menuduh Rania telah mengajarkan anaknya melawan orang tua. Rania hanya bisa terdiam mendengar tuduhan itu, tidak marah, hanya letih. Ia pulang malam itu dengan pundak berat, lalu menatap Arunika yang kini berusia 5 tahun, tidur dengan buku di pelukannya. "Apa aku salah, Nak?" tanyanya pelan. Tapi dalam tidur, Arunika tersenyum kecil, seolah dunia kecilnya tetap percaya pada ibunya, bahkan saat dunia dewasa mulai menggugat. Keesokan harinya, Rania dan Awan memutuskan untuk membuka forum dialog desa di halaman rumah baca. Mereka mengundang semua pihak, tetua adat, guru, orang tua, bahkan anak-anak. Suasana tegang, tapi untuk pertama kalinya Rania tak berbicara dengan air mata. Ia berbicara dengan keheningan yang matang, dengan kalimat-kalimat yang datang dari luka yang telah mengeras menjadi keberanian. Ia tidak membela diri, hanya menyampaikan niat. "Kami tidak ingin menggantikan adat. Kami hanya ingin anak-anak bisa punya pilihan. Karena pilihan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan." Hari itu, tak ada keputusan besar. Tapi tidak juga ada lemparan batu. Hanya diam yang berat, lalu perlahan berubah menjadi anggukan kecil di antara kerumunan. Dan dari anggukan itu, Rania tahu, cinta yang ia perjuangkan tidak lagi hanya miliknya. Cinta itu telah menjadi benih yang tertanam, di hati yang dulu ragu, di kepala yang dulu keras, dan di generasi yang akan datang. Ia tahu, cinta yang sejati bukan hanya tentang memilih, tapi bertahan ketika pilihan itu diuji oleh waktu dan dunia. Waktu terus berjalan, dan Rania melihat buah dari perjuangannya mulai tumbuh perlahan. Anak-anak yang dulu dilarang belajar kini kembali datang ke rumah baca, membawa teman-teman mereka yang penasaran. Orang tua yang dulu skeptis mulai membuka hati sedikit demi sedikit, menyadari bahwa perubahan bukan untuk menghancurkan tradisi, melainkan untuk memperkaya kehidupan mereka. Di antara riuh tawa dan celoteh anak-anak, Rania merasakan damai yang pernah ia cari selama ini. Bahwa cinta dan tradisi bisa berjalan berdampingan, asalkan ada ruang untuk saling memahami. Rania tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak tantangan di depan, tapi kini ia punya kekuatan yang tak dimiliki sebelumnya, komunitas yang mulai percaya dan mendukungnya. Bersama Awan, mereka merencanakan lebih banyak kegiatan yang menggabungkan adat dan pembelajaran modern, agar warisan leluhur tetap lestari, namun hati dan pikiran generasi muda pun terbuka lebar. Dari kecil hingga dewasa, dari desa ke kota, semangat itu perlahan menyebar seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Rania menatap bayi kecilnya, Arunika, yang kini sudah mulai belajar berjalan. "Semoga kau tumbuh menjadi perempuan yang kuat, penuh cinta, dan selalu berani memilih jalanmu sendiri," bisiknya lirih. Doa yang terucap dari hati terdalam, agar generasi berikutnya hidup dalam dunia di mana cinta dan tradisi bisa berdampingan tanpa harus saling melukai. Rania yakin, cinta yang sejati adalah kekuatan yang bisa mengubah dunia, bahkan tradisi yang paling keras sekalipun. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Rania, sebuah kisah tentang keberanian, pilihan, dan cinta yang tumbuh di balik tradisi. Semoga cerita ini menginspirasi kalian untuk selalu berani memilih jalan yang benar bagi hati dan hidup kalian sendiri. Jangan pernah takut untuk memperjuangkan cinta dan kebebasan, karena di sanalah letak kekuatan sejati. Teruslah bermimpi, teruslah berjuang, dan percayalah bahwa setiap langkah kecil akan membawa perubahan besar. Dan untuk kalian semua yang telah setia menonton dan mendukung channel ini, aku ucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam. Semoga cerita ini memberi arti dan semangat baru untuk hari-hari kalian. Jangan lupa like,
subscribe, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap semangat dan selalu percaya pada kekuatan cinta.